Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita. Pada pertemuan sebelumnya saya ingin menyampaikan ringkasan dari fitnah-fitnah besar yang terjadi yang sebagaimana telah diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi berkata bahwasanya umat ini dicatat oleh Allah afiyah di awalnya, tapi akan datang fitnah di akhirnya. Para ulama mengatakan fitnah tersebut muncul sejak wafatnya atau dibunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Tapi mungkin kita bisa ringkaskan berikut ini. Khilafah ar-Rasyidin, yaitu sejak Nabi SAW meninggal maka dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, yaitu tahun 11 sampai 13 Hijriyah, sekitar 2 tahun. Setelah itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dari tahun 13 sampai 23 Hijriyah, sekitar 10 tahun. Setelah itu Utsman bin Affan. Kita tahu Umar bin Khattab dibunuh oleh Abu Lu'lu' al-Majusi ketika beliau sedang sholat subuh. Akhirnya beliau pun meninggal dunia, dan itu adalah bentuk pengkabulan dari doa beliau. Beliau pernah berdoa, Allahumma rzuqni syahadah fi baladi rasulik. Ya Allah, anugerahkanlah aku mati syahid di kota nabimu. Sehingga putrinya berkata, bagaimana bisa dikabulkan? Kalau ingin mati syahid, apalagi dia seorang Amirul Mukminin, maka harus keluar berperang jihad, keluar baru mati syahid. Tapi Allah mengkabulkan doa Umar bin Khattab. Ternyata ketika beliau sedang salat subuh kemudian ditikam oleh Abu Lu'lu' al-Majusi sehingga beliau mendapatkan syahadah. Dan ini sebagaimana ketika Rasulullah SAW naik Gunung Uhud, maka berkata Gunung Uhud, kata Nabi SAW, uskun ya Uhud fa inna ma 'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Tenanglah engkau Gunung Uhud, sungguhnya di atasmu ada nabi, ada Abu Bakar As-Siddiq, dan 2 yang mati syahid, yaitu Umar dan Utsman. Ini dalil bahwasanya keduanya, Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan, akan meninggal mati syahid. Setelah itu dilanjutkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dari tahun 23 sampai 35 Hijriyah. Dan akhirnya Utsman bin Affan wafat pada tanggal 17 bulan Dzulhijjah tahun 35 Hijriyah. Sebabnya itu ada Ibnu Sauda, ya, yaitu seorang yang Abdullah bin Saba, yang disebutkan dia adalah keturunan Yahudi. Dia membuat isu provokasi kepada massa, dan dia datang ke Mesir, kemudian bikin isu tentang pemerintahan Utsman. Dikatakan Utsman nepotisme lah, Utsman inilah, Utsman anulah, sehingga banyak orang terprovokasi. Sampai ribuan orang datang dari Mesir menuju Utsman. Tadinya mereka bilang ingin diskusi, sampai akhirnya mereka mengepung Utsman. Dan dalam satu riwayat ada yang datang kepada Ibnu Umar, orang Mesir. Dia bilang, mana orang Quraisy? Ibnu Umar lagi dikerumuni oleh orang-orang, maka dia pun ingin bertanya, wahai Ibnu Umar, terangkan kepadaku, bukankah Utsman, yaitu Amirul Mukminin kalian, bukankah dia tidak ikut perang Badar? Benar. Bukankah ketika perang Uhud dia kabur? Benar. Ya. Bukankah dia tidak ikut Bai'atul Ridwan? Ini isu yang tersebar. Dia tidak ikut Bai'atul Ridwan, kata Ibnu Umar. Benar. Ini 3 benar. Tetapi yang pertama, beliau tidak ikut perang Badar karena perintah Nabi. Ketika beliau ingin perang, kata Rasulullah, tidak usah, karena begitu putri Nabi Ruqayyah sedang sakit, dan Utsman adalah mantu Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW menyuruh Utsman untuk ngurus putrinya, dan dia akan mendapatkan bagian dari hasil perang Badar. Rasulullah yang suruh dia tidak ikut. Adapun perang Uhud, benar, beliau lari di antara orang-orang yang kabur dari perang Uhud. Innal ladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'ani inna mastazaluhumus syaitanu bi ba'dhi ma kasabu wa laqad afa anhum. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang-orang yang lari dari perang Uhud disebabkan karena mereka digoda oleh syaitan karena sebagian perbuatan mereka sebelumnya.
Jadi memang dia salah. Tapi kata Allah, Allah telah maafkan mereka. Kata Ibnu Umar, apa urusanmu? Allah yang cerita dan Allah yang sudah maafkan. Apa urusanmu? Allah sudah maafkan, kau tidak maafkan, apa urusanmu? Dan manusia tidak ada yang maksum. Utsman pernah salah, tapi dia dimaafkan. Adapun yang ketiga, itu tahun ketiga Hijriyah. Ketika tahun 6 Hijriyah, Utsman tidak ikut Bai'atur Ridwan. Kenapa? Karena dia diutus oleh Nabi SAW untuk bernego dengan orang-orang kafir Quraisy. Ketika itu yang utus, Rasulullah ingin mengutus Umar. Karena Umar yang hebat, yang jagoan. Tapi kata Umar, ya Rasulullah, saya tidak punya pelindung di dalam kota Mekah. Sebaiknya Anda mengutus Utsman. Akhirnya Utsman diutus dan dia subhanallah berani berjalan sendiri masuk ke dalam kota Mekah untuk bernego, ketemu dengan orang kafir Quraisy. Tapi ternyata mereka hormat sama Utsman. Dan mereka bilang, Utsman silakan kau tawaf. Kata Utsman, saya enggak tawaf sampai Rasulullah SAW tawaf. Ketika Utsman terlambat datang, maka tersebar isu dia dibunuh. Sebab itulah terjadi Bai'atur Ridwan. Maka Rasulullah SAW pun membaiat para sahabat sekitar 1.400 orang untuk siap membela Nabi sampai titik darah penghabisan. Dan Utsman memang tidak hadir karena disangka sudah meninggal dunia. Maka akhirnya Rasulullah SAW membaiat seluruh sahabat. Kemudian Rasulullah mengangkat tangan kanannya. Kata Rasulullah, ini saya mewakili Utsman. Kemudian Rasulullah membaiat tangannya sendiri, tangan kanan perwakilan dari Utsman. Dan ini lebih afdal daripada Utsman yang baiat sendiri. Kenapa? Karena Nabi mewakili Utsman dengan tangan kanannya untuk membaiat. Sehingga yang benar Utsman juga membaiat, diwakilkan oleh siapa? Nabi SAW. Maksudnya isu tersebar luar biasa, pemutarbalikan fakta, sampai seharusnya menunjukkan keutamaan Utsman, malah menjadi celah untuk mencela Utsman. Ya. Untuk mencela Utsman. Dan akhirnya isu banyak dan orang banyak termakan provokasi. Akhirnya banyak orang dari Mesir datang dan akhirnya mengepung rumah Utsman. Dan itu terjadi pada bulan Dzulhijjah. Mulailah Utsman dilarang, mau diambil air minum dilarang. Dan dia bilang, kalian melarang saya mengambil air minum, bukankah Bi'rur Rumah, yaitu sumur itu dulu saya yang beli ketika orang-orang datang ke Madinah dan kekurangan air, akhirnya saya yang beli. Sekarang kalian melarang saya minum dari air tersebut. Utsman mengatakan, terus kalian kenapa membunuh saya? Bukankah Rasulullah SAW bersabda, la yahillu muslim illa bi ihda tsalas. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dari satu dari yang tiga, yaitu berzina atau membunuh atau murtad. Saya apa? Kenapa kalian membunuh saya? Mereka kan orang bodoh, orang awam. Mereka tetap memprovokasi dan sebagian sahabat datang, sahabat-sahabat yang masih ada di kota Madinah ketika itu. Banyak sahabat yang berhaji karena itu bulan haji waktu itu. Utsman dibunuh 17 Zulhijjah, ya, yaitu masih suasana apa? Haji. Sehingga banyak yang berhaji. Kemudian juga banyak sahabat yang menjauh, tidak ikut-ikutan fitnah. Sebagian sahabat datang sekitar Muhajirin Ansor sekitar 700 orang. Mereka siap angkat pedang membela Utsman. Kata Utsman, enggak. Kalau kalian masih anggap saya khalifah atau amir, lepaskan pedang-pedang kalian. Dia tidak ingin ada pertumpahan darah. Tidak ingin ada. Kalau dia harus mati, dia mati sendiri. Utsman tidak ingin pertumpahan darah. Kemudian Utsman, kenapa? Mereka minta Utsman untuk lengser. Tapi ada wasiat dari Nabi SAW. Rasulullah pernah berkata, ya Utsman, innallaha qammasaka qamisan. Wahai Utsman, sungguhnya Allah telah memberikan kau jubah, yaitu khalifah. Kau akan jadi khalifah. Kalau datang orang munafik ingin melepaskannya, maka jangan kau lepas. Jangan kau lepas. Maka dia berpegang dengan wasiat Nabi. Dia bukannya cinta dunia, bukan cinta kepemimpinan, enggak. Cuma wasiat Nabi membuat dia tidak mau melepas dan dia siap mati. Kalau dia pingin dunia, ya sudah, dia tinggal pergi kemana, lengsarkan, dan dia suruh para sahabat untuk membela dia. Dia tidak mau. Dia sudah firasat bahwasanya dia akan mati. Maka dia tidak mau melepaskan. Apalagi datang Ibnu Umar, kalau seorang sahabat menasihati, kalau kau lepas, maka akan menjadi sunnah yang tradisi. Setiap ada khalifah yang tidak disukai, maka akan dipaksa. Kalau tidak mau dibunuh dan seterusnya akan menjadi tradisi ya. Dengan demo kemudian lepas, kemudian demo lengser ya. Intinya Utsman mempertahankan sunnah Nabi SAW sehingga akhirnya dia pun dimasukkan, akhirnya dibunuh radhiyallahu taala anhu pada tanggal 17 Zulhijjah tahun 35 Hijriah. Tanpa ada perlawanan sama sekali, dan ketika beliau baca Quran,
Kemudian beliau ditikam dan darah berjatuhan di mushaf yang beliau baca radhiyallahu taala anhu. Tapi setelah itu inilah pintu fitnah mulai sejak Maqtal Utsman pada tahun 35 Hijriah. Ya. Kemudian setelah itu Ali bin Abi Thalib menjadi apa? Menjadi khalifah atau Amirul Mukminin di tahun 35 sampai tahun 40 Hijriah, sekitar 5 tahun. Maka mulailah terjadi fitnah. Yang pertama kali terjadi peristiwa perang Jamal. Ketika itu Aisyah radhiyallahu anha di Mekah dan juga sebagian sahabat disusul oleh Zubair bin Awam dan juga Talha bin Ubaidillah, ya, orang-orang jadi masuk surga. Maka mereka membawa suara rakyat yang meminta kepada Ali bin Abi Thalib untuk menghukum para pembunuh Utsman. Utsman telah terbunuh, yang dibunuh bukan sembarangan. Yang dibunuh adalah khalifah. Dan yang dibunuh adalah mantunya siapa? Rasulullah SAW. Yang dibunuh orang yang terkenal, yang punya jasa kepada Islam sangat luar biasa. Ketika perang Tabuk, Rasulullah SAW menyuruh orang untuk bersedekah, maka Utsman menyedekah 100 ekor onta. Bi ahlasi wa aktabiha. Dengan pelananya dan kotabnya. Kemudian Rasulullah minta lagi, kasih lagi. Sampai 300 ekor onta. Utsman kasih. Kata Rasulullah SAW, ma dharra Utsman ma fa'ala ba'dal yaum. Tidak akan memberi kemudaratan bagi Utsman apa yang akan dia lakukan setelah ini. Karena sedekahnya luar biasa. Belum dinar yang dia infakkan ketika itu. Ketika perang Tabuk. Ya, dan Rasulullah telah berkata, Utsman fil jannah. Utsman di surga. Yang Rasulullah ketika Utsman masuk, sebelumnya paha Rasulullah kelihatan, Rasulullah tutup. Kata Rasulullah SAW, ala astahi min rajulin yastahi minhul malaika. Kenapa aku tidak malu kepada seorang yang malaikat pun malu kepadanya. Malaikat saya malu kepada Utsman radhiyallahu taala anhu. Ma'ruf Utsman bin Affan. Orang yang sangat mulia dibunuh. Maka ini tidak boleh selesai begitu saja. Harus ada penegakan hukum. Maka rakyat menuntut. Waktu itu diwakili oleh Aisyah radhiyallahu anha dan dia berniat baik ya untuk agar pembunuh Utsman dituntut. Kemudian didampingi oleh Zubair bin Awam dan juga Talha bin Ubaidillah. Sampai akhirnya mereka datanglah kubu juga masuk ke Basrah. Dan akhirnya Ali bin Abi Thalib kirim pasukan. Dan akhirnya mereka berdamai. Ketika mereka berdamai, para pemberontak merasa gelisah. Karena kalau mereka berdamai berarti mereka akan ketangkap. Maka di malam hari ketika mereka berdamai, pemberontak ini atau yang bikin ulah ini, bikin onar ini kemudian terbagi menjadi dua. Sebagian masuk di kampnya Aisyah dan sebagiannya masuk di kampnya Ali bin Abi Thalib. Kemudian mereka saling serang menyerang di antara mereka. Sehingga terkesan bahwasanya kelompok yang satu berkhianat kepada kelompok yang lain. Akhirnya terjadi peperangan, fitnah, disebut dengan Mauqi'atul Jamal atau perang Al-Jamal. Disebut perang Jamal karena Aisyah ketika itu naik di atas onta dan ontanya ada haudaj, yaitu ada kerandanya. Kemudian banyak orang yang memfokuskan untuk membunuh Aisyah, para penjahat-penjahat. Maka mereka memanahi keranda Aisyah dan radhiyallahu anha dan banyak orang-orang yang akhirnya membela keranda Aisyah sampai ada 70 orang yang meninggal demi membela siapa? Aisyah. Yang harusnya panah kena beliau, kena 70 orang meninggal sekitar Aisyah dan keranda Aisyah penuh dengan anak panah seperti landak yang penuh dengan apa? Duri-durinya. Maka akhirnya kalau tidak salah kaki ontanya dipotong sehingga kemudian jatuhlah onta tersebut. Akhirnya Aisyah diselamatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Ya. Akhirnya perang selesai tapi terjadi fitnah. Sebagian terbunuh dan yang terbunuh Zubair bin Awam. Yang terbunuh adalah Talha bin Ubaidillah. Dan ketika Talha dibunuh maka dia mengatakan wa kana amrullahi qadaran maqdura. Ini sudah takdir Allah, dia ditikam. Sebagaimana Umar bin Khattab ketika ditikam oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi di antara dia ucapkan wa kana amrullahi qadaran maqdura. Ini qadar Allah tidak mungkin dihindari. Kemudian perang selesai dan Ali memuliakan Aisyah radhiyallahu anha, kemudian dibawa pasukan untuk memulangkan Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin dengan penuh kemuliaan. Terjadi fitnah. Kemudian belum selesai.
Itu terjadi pada tahun 36 Hijriah. Kemudian pada tahun 37 Hijriah terjadi perang Siffin. Perang Siffin siapa? Antara kubu Muawiyah dengan kubu Ali bin Abi Thalib. Muawiyah beliau dari Bani Umayyah sebagaimana Utsman dari Bani Umayyah, ya. Semuanya kembali kepada kakek mereka yang sama yaitu Umayyah. Ya, Umayyah kalau enggak salah Umayyah bin Abdi Syams, ya. Bin Abdi Manaf, ya, Al-Qurashi. Maka semua keturunan Umayyah disebut Bani Umayyah. Dan oleh karenanya Muawiyah punya kedekatan dengan Utsman. Dia yang paling dekat dengan Utsman karena sama-sama dari Bani Umayyah. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيهِ سُلْطَانًا. Siapa yang terbunuh dengan kezaliman, maka kami serahkan urusannya kepada walinya. Maka orang yang paling dekat berhak menjadi wali adalah siapa? Muawiyah. Maka Muawiyah menuntut Ali bin Abi Thalib agar ditegakkan hukuman kepada para pembunuh Utsman. Ali bin Abi Thalib mau dan semua sepakat Muawiyah tidak ada keinginan untuk menjadi khalifah dan Muawiyah tahu dia jauh di bawah daripada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib siapa? Orang mulia. Semua orang sepakat Ali bin Abi Thalib mulia daripada Muawiyah. Ali meminta dan Muawiyah waktu itu gubernur di Syam. Gubernur di Syam. Syam di atas, ya. Sementara Madinah di bawah dan Ali di Kufah, di Irak. Maka Ali bin Abi Thalib meminta Muawiyah untuk membaiat Ali supaya bersatu dulu baru nangkapi, dan ini idenya Ali bin Abi Thalib dan ini lebih benar. Maksudnya Ali bin Abi Thalib, sudah kita bersatu dulu, kemudian kondisi stabil dulu, kemudian ukhtuliju, baru kita cabut satu-satu tuh para pembunuh Utsman bin Affan. Adapun sekarang enggak mungkin karena yang demo ingin membunuh Utsman ribuan orang. Ribuan orang ini kalau kita mau tangkap gimana? Perang sendiri. Belum masing-masing ribuan orang ini ada kabilah-kabilahnya. Ini bisa pertumpahan darah besar. Dengan cara kita nangkap sekarang tidak akan berhasil. Muawiyah bilang tidak bisa, tangkap dulu. Dia punya pasukan banyak di mana? Di Syam. Artinya kita siap bantu nangkapin. Artinya terjadi ijtihad yang berbeda antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Akhirnya berjalanlah dua pasukan ketemu di Siffin, ya. Ya Siffin itu daerahnya kalau tadi perang Jamal di Basrah, kalau Siffin di Suriah, ya, dekat Raqqah sekitar 40-45 km di sebelah utara Suriah. Maka berkumpul di situ, kemudian terjadilah fitnah, terjadi perang, dan akhirnya banyak yang meninggal dunia, dan akhirnya perang selesai, dan diakhiri dengan tahkim, yaitu adanya dua hakim dari kubu Muawiyah adalah Amr bin As radhiyallahu anhu, dari kubu Ali adalah Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Akhirnya selesai perang itu sekitar tahun 37 Hijriah. Kemudian pada tahun 38 Hijriah, ternyata orang-orang Khawarij tidak setuju dengan keputusan dua wakil tersebut, hakamain. Dan itu dari kelompok Ali bin Abi Thalib. Bahkan mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Maka keluarlah 12.000 orang dari pasukan Ali bin Abi Thalib, dan mereka membelot dan mereka berkumpul satu tempat namanya Harura, itu dekat wilayah Kufah. Harura, dekat wilayah Kufah, itu dekat pusat pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Karena Ali bin Abi Thalib setelah beliau jadi khalifah, beliau memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Kufah. Jadi bukan di Madinah, Madinah cuma di zaman siapa? Utsman bin Affan. Abu Bakar, Umar, Utsman pusat ibu kota negara di Madinah, tapi ketika di zaman Ali bin Abi Thalib dipindahkan ke Kufah. Maka mereka berkumpul dan bahkan mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Dan akhirnya ketika tidak bisa diislah, tidak bisa didamaikan, akhirnya Ali bin Abi Thalib siap memerangi mereka. Maka sebelum perang, disitulah Ibnu Abbas mengatakan, wahai Ali, izinkan saya bertemu dengan mereka. Kata Ali, saya takut kalau nanti ada apa-apa, saya akan bicara dengan mereka. Maka akhirnya Ibnu Abbas, Habrul Ummah, salah seorang alim dari ulama sahabat, maka dia datang berdialog dengan orang-orang Khawarij. Dia bilang, ada apa masalah? Kenapa kalian protes kepada Ali bin Abi Thalib? Di antaranya mereka mengatakan, bagaimana mereka Ali bin Abi Thalib kemudian ketika perang Jamal, kenapa tidak ambil ghanimah?
Kenapa tidak ambil ghanimah? Taib, ini satu. Yang kedua, dia tadi mengatakan kenapa Ali bin Abi Thalib setuju dengan keputusan dua wakil ya. Ada tiga, saya lupa satunya. Intinya akhirnya Ibnu Abbas pun dialog dengan mereka. Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya bagaimana mau diambil ghanimah sementara di pasukan perang Jamal ada ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apakah Ummul Mukminin mau jadi tawanan, menjadi budak? Enggak mungkin. Akhirnya mereka kalah debat ya. Kemudian juga bagaimana tidak boleh mengambil dua hakim sementara masalah keluarga saja Allah mengatakan faba'athu min hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Kalau dua suami istri lagi bermasalah, boleh masing-masing punya wakil, apalagi kaum muslimin. Artinya Ibnu Abbas berdialog dengan mereka, akhirnya mereka tidak bisa menjawab. Akhirnya kalau tidak salah 4.000 kembali ke kubu Ali bin Abi Thalib. 4.000 sadar. Tinggal berapa? 12 kurang 4.000? Tinggal 8.000. Akhirnya perang dan akhirnya mereka kalah. Dan Ali bin Abi Thalib ketika merang Khawarij dia semangat. Dia semangat karena Rasulullah SAW telah mengabarkan keutamaan membunuh orang-orang Khawarij. Maka setelah perang selesai, berbeda ketika masalah dengan perang Jamal. Ali sedih. Ketika melihat Talha meninggal, dia sedih, dia mengungkap kesedihannya. Lihat Zubair ketika ada yang gembira membunuh Zubair, kata dia qatilu Zubair finnar, yang bunuh Zubair neraka, kata Ali. Ali tidak senang dengan mendengar kematian Zubair, karena fitnah. Ketika terjadi perang dengan Muawiyah, banyak yang meninggal, kata Ali, mereka semua insya Allah masuk surga, kemudian urusan kembali kepada aku dan Muawiyah. Jadi semua dihadapi dengan kesedihan, karena ini fitnah. Tetapi ketika melawan Khawarij dia semangat. Karena pembunuh Khawarij ada yang terbaik, atau yang dibunuh oleh orang Khawarij juga adalah orang yang terbaik. Setelah perang selesai, maka Ali menyuruh orang-orang untuk periksa mayat-mayat Khawarij. Kata Ali, cari orang yang tangannya buntung, dan di buntungnya tersebut, di sininya ada semacam tai lalat besar yang ada rambutnya. Maka mereka cari. Kata mereka enggak ada. Kata Ali harus ada. Rasulullah pernah mengabarkan kepadaku Khawarij nanti diperangi ada orang seperti itu. Pasti ada. Dan Rasulullah tidak mungkin bohong. Dan saya tidak bohong. Saya dengar dari Nabi. Mereka bilang enggak ada. Ali berkeringat. Enggak ada, ini jangan-jangan salah. Kata Ali periksa lagi. Ternyata diperiksa, ternyata orang itu dibawa tumpukan mayat. Ternyata ada orang tersebut, maka Ali pun kalau tidak salah beliau sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata yang dia lakukan sudah benar. Oleh karenanya ditinjau dari perbuatan Ali dan Muawiyah, dua-duanya berijtihad dan kita lihat kondisi tidak semudah yang kita bayangkan. Yang terbunuh siapa? Utsman. Dan keluarga Utsman ingin menuntut apa? Darah. Harus ditangkap. Sementara Ali mengatakan tidak bisa, kondisi tidak stabil. Gimana kita mau nangkap mereka ribuan orang? Ribuan orang di baliknya ada suku-sukunya banyak, mau perang habis-habisan kita. Sementara musuh banyak Romawi, Persia di luar sana. Dan yang ijtihad yang lebih benar adalah ijtihadnya Ali bin Abi Thalib. Ya, makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakhruju tentang Khawarij, kata Rasulullah SAW, keluar sekelompok orang hina firqah, ketika terjadi perpecahan di antara dua kelompok kaum muslimin, taqtuluhum awlat ta'ifataini bil haqq, yang akan membunuh kelompok yang yakhruju mariqatun, akan keluar sekelompok di antara dua perpisahan dua kelompok, yaitu kaum muslimin kelompok besar, yang akan membunuh mereka adalah yang paling lebih benar, yang paling mendekati kebenaran di antara dua kelompok yang bertikai tersebut. Kata Nabi, yang akan menyerang Khawarij adalah kelompok yang lebih benar, yang lebih dekat kepada kebenaran di antara dua kelompok yang bertikai. Dua kelompok yang bertikai siapa? Muawiyah dan siapa? Ali. Yang menyerang Khawarij siapa? Muawiyah atau Ali? Ali. Berarti Ali yang lebih benar. Oleh karenanya para ulama Ahlussunnah mengatakan yang lebih benar adalah ijtihadnya siapa? Ali. Subhanallah, terjadi. Makanya Rasulullah mengatakan, aku minta kepada Allah 3 doa, 2 dikabulkan, 1 tidak. Aku minta agar umatku tidak binasa gara-gara kemarau, atau tidak binasa gara-gara tenggelam dengan seperti kaum Nabi Nuh,
atau tidak dihabisin oleh umat yang lain, aku minta dan Allah kabulkan. Dan aku minta Allah taj'al ba'sahum bainahum. Ya Allah, jangan sampai kau menjadikan pertikaian di antara mereka, maka Allah tidak mengabulkan doaku. Ya, Rasulullah bilang, ya Allah jangan jadikan kaumku bertengkar. Allah tidak kabulkan. Memang takdirnya akan ada pertengkaran di antara kaum muslim dengan berbagai macam sebab. Kalau kata Allah, walau sya'allahu maqtatalu walakin Allah yaf'alu ma yurid. Kalau Allah berkehendak, mereka tidak akan berbunuh-bunuhan, tetapi Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Semua ada hikmah di balik tentunya. Ini terjadi apa yang telah terjadi. Tapi maksud saya, kondisinya memang sulit. Seandainya kita berada di zaman itu, tentu sulit. Karena Muawiyah punya tujuan baik. Ali juga punya tujuan baik. Tapi yang lebih benar kepada kebenaran adalah siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Taib. Di tahun 38 Hijriyah, 39 Ali damai dengan Muawiyah, ya tidak ada gencatan senjata, tidak ada perang-perangan. Pada tahun 40 Hijriyah, ya Ali bin Abi Thalib dibunuh. 3 orang Khawarij berkumpul. Mereka ingin bunuh tiga orang. Kata mereka kita berjihad dengan bunuh 3 orang. 1 bunuh Ali, 1 bunuh Amr bin As, dan 1 bunuh Muawiyah. Ali di Kufah, Muawiyah di Syam, Amr bin As di Mesir. Ini 3 orang bertekad kita akan bunuh mereka di bulan Ramadan. Karena kita mau berjihad di bulan Ramadan. Akhirnya yang terbunuh siapa? Ali bin Abi Thalib. Muawiyah dan Amr bin As selamat ya. Selamat. Ali terbunuh, ditikam ketika dia kebiasaan beliau sebelum subuh bangunkan orang untuk salat subuh. Sebelum salat subuh akhirnya sudah dinanti oleh Abdurrahman bin Muljim dan dia telah memasang racun di pisaunya, maka akhirnya dia tikam Ali pas di kepalanya. Dan Ali bin Abi Thalib akhirnya meninggal gara-gara hal tersebut. Abdurrahman bin Muljim ini Khawarij ya. Disebutkan dalam kisah beliau ketika tangannya dipotong dia kuat dan dia tetap berzikir. Ketika tangannya dipotong, kakinya dipotong, dia tetap berzikir kepada Allah. Ketika lidahnya mau dipotong, baru dia menangis. Dia bilang saya tidak ingin meninggal tidak berzikir kepada Allah. Luar biasa. Artinya ibadahnya luar biasa. Dan dia bangga bisa membunuh Ali bin Abi Thalib untuk mencari surga Firdaus. Oleh karenanya ketika dia membunuh Ali bin Abi Thalib dipuji oleh Imran bin Hittan yang memuji bahwasanya inilah Abdurrahman bin Muljim yang telah meraih surga yang tinggi gara-gara membunuh siapa? Ali bin Abi Thalib. Itu fikrahnya sama, fikrah Khawarij, pemikiran Khawarij. Setelah Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, maka kemudian di khilafah dilanjutkan oleh putranya Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Tapi Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib baru 6 bulan menjadi khalifah, kemudian dia lengser, dia serahkan kepada siapa? Muawiyah. Dan benarlah sabda Nabi SAW ketika memuji Al-Hasan, inna bni hadha sayyidun fasayuslihullahu bihi baina tafi'ataini azimaini minal muslimin. Azimataini minal muslimin. Kata Nabi, dia pernah memuji Al-Hasan, mengatakan Hasan ini cucuku, dengan sebab dia dan dia adalah pemimpin. Inna ibni hadha sayyid, dia adalah pemimpin. Dan dengan sebab dia Allah akan mendamaikan 2 kelompok besar dari kaum muslimin. Dan benar, kubu Ali dan kubu Muawiyah, Ali sudah meninggal tapi dia punya penolong yang banyak, akhirnya damai, maka tahun tersebut dikenal dengan Amul Jamaah, yaitu tahun persatuan. Situlah kemudian Muawiyah punya peran besar dalam kaum muslimin ya. Kemudian akhirnya Hasan diracun, meninggal dunia. Ketika dia diracun datang adiknya Hussein, dia tanya, wahai kakak siapa yang meracunmu? Kata Hasan, saya tidak mau kasih tahu. Hasan subhanallah, dia tidak ingin kepemimpinan, dia menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah demi perdamaian, Dan ketika dia diracun pun dia tidak balas dendam, meskipun dia tahu siapa yang meracuni, dia tidak mau kasih tahu siapa adiknya. Oleh karenanya banyak ulama Ahlus Sunnah mengatakan Imam Mahdi nanti yang akan muncul di akhir dari keturunan Al-Hasan. Sebagai pengganti karena nenek moyangnya Al-Hasan pernah melengserkan atau menanggalkan kepemimpinannya demi kaum muslimin, maka nanti cucunya
Al-Imam Al-Mahdi, yaitu Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi, akan menjadi pemimpin dan dia dari keturunan Hasan, bukan dari keturunan Al-Husain. Tapi kemudian akhirnya Muawiyah berkuasa, kemudian Muawiyah ketika sebelum meninggal menunjuk putranya Yazid untuk jadi khalifah. Ya, sekitar tahun 60-an, kemudian Yazid menjadi khalifah, Amirul Mukminin. Di zaman Yazid, terjadilah Husain yang akhirnya dirayu oleh orang-orang Kufah. Mereka bilang kami akan membaiatmu. Sebagaimana kisahnya, Husain pun keluar, akhirnya terbunuh di Karbala. Setelah itu Yazid bin Muawiyah ketika diangkat banyak sahabat, sebagian setuju, sebagian tidak setuju, dan banyak sahabat yang setuju, kemudian akhirnya digantikan oleh setelahnya baru kemudian kalau nggak salah Muawiyah bin Yazid ya. Kemudian akhirnya naiklah Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair memproklamirkan dirinya sebagai khalifah ketika ada fase kekosongan. Maka dia angkat dirinya sebagai khalifah, Abdullah bin Zubair, ya, sahabat. Kemudian di zaman dia menjadi khalifah, kemudian ada Marwan ibn al-Hakam tidak setuju, ya. Maka dia pun membuat kepemimpinan di Syam, sehingga dia keluar dari pemerintahan Abdullah bin Zubair. Kemudian akhirnya dia meninggal, anaknya diangkat Abdul Malik bin Marwan. Kemudian di zaman Abdullah bin Marwan mengutus Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi untuk menyerang Abdullah bin Zubair. Akhirnya Abdullah bin Zubair pun meninggal dunia, maka kepemimpinan dipegang oleh Bani Umayyah. Setelah itu baru kemudian Bani Umayyah dengan berbagai macam khalifahnya. Setelah Bani Umayyah kemudian Bani Abbasiyah, ya, atau Bani Abbas atau dinasti Abbasiyah, ya. Dari keturunan Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Kemudian menghabisi Bani Umayyah, kemudian seterusnya sampai berbagai macam khilafah kecil muncul. Ya, di Mesir muncullah dinasti Toloniyah, kemudian Ikhsyidiyah. Di Andalus muncul Bani Umayyah yang kabur dari serangan Bani Abbasiyah, Bani Abbas, kemudian mereka bikin khilafah di Andalus, ya. Dan seterusnya sampai kemudian muncullah dinasti Fatimiyah dari Tunis, kemudian masuk ke Mesir, Syiah. Sampai 2,5 abad mereka berkuasa, mereka membunuhi Ahlus Sunnah. Dan berbagai macam dinasti-dinasti, kemudian sampai akhirnya muncullah dinasti Utsmaniyah, sampai akhirnya semua buyar jadi republik. Mesir akhirnya habis jadi republik, dinasti Utsmaniyah akhirnya habis jadi apa? Republik. Kerajaan Islam, kemudian muncul kerajaan Islam belakangan, kerajaan Arab Saudi, ya. Dan kerajaan-kerajaan yang masih tersisa. Tapi intinya ikhwan ingin sampaikan bahwasanya semua dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada fitnah-fitnah besar, ya. Dan itu terjadi di belakangan dan kita tadi sempat singgung beberapa sebab-sebabnya. Baik, kita lanjutkan hadis yang akan kita sampaikan. Kemudian Syekh Abdul Wahhab rahimahullah berkata, "Wali muslimin" An Abi Bakrah radhiyallahu anhu marfu'an, dari Abu Bakar radhiyallahu anhu marfu'an, "Innaha satakunu fitanun." Kata Rasulullah SAW, akan ada fitnah-fitnah. Ala thumma takunu fitnatun. Kemudian akan muncul fitnah. Al-qa'idu fiha khairu minal mashi. Yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Maka hadis-hadis seperti ini menjadikan banyak sahabat tidak ikut-ikutan. Ketika terjadi perang Siffin, hanya segelintir sahabat yang ikut. Ribuan sahabat enggak ada yang ikut. Bahkan kalau tidak salah Sya'bi atau seorang tabi'in mengatakan cuma tidak sampai 30 orang sahabat yang ikut serta dalam peristiwa tersebut. Karena ribuan sahabat menganggap itu adalah peristiwa fitnah. Sehingga ribuan sahabat tidak ikut serta. Mereka mengamalkan hadis seperti ini. Ya. Akan muncul fitnah yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Wal masyi fiha khairu minas sa'i ilaiha. Yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan menuju fitnah tersebut. Itu yang semakin kepo semakin berbahaya. Semakin tidak tahu lebih baik. Ala fa idza nazalat aw waqa'at faman kana lahu ibilun falyalhaq bi ibilihi.
Wa man kana lahu ghanamun falyalhaq bi ghanamihi. Wa man kanat lahu ardun falyahaq bi ardihi. Kata Nabi, kalau terjadi fitnah, muncul fitnah, yang punya onta urusin ontanya. Yang punya kambing urusin apa? Kambingnya. Sudah urus kambing sana di pedesaan, di gunung-gunung. Yang punya tanah urusin apa? Tanahnya ya. Yang punya istri urusin apa? Itu enggak usah ikut, urusin privasimu, ikut privasimu. Jangan urus yang urusan-urusan besar. Faqala rajulun, ada yang berkata, "Ya Rasulullah, ara'aita man lam yakun lahu ibilun wala ghanamun wala ardun?" Gimana orang enggak punya apa-apa? Ya Rasulullah. Onta enggak punya, kambing enggak punya, tanah enggak punya. Enggak punya, miskin. Mengurus apa? Kata Rasulullah SAW, "Ya'madu ila sayfihi fayadukku ala haddihi bihajarin thummal yanju in istata'a naja." Maka hendaknya dia pergi ke pedangnya, dia ambil pedangnya, kemudian dia pukulin pedangnya pada bagian tajamnya supaya tumpul. Ya, supaya kalau dia punya pedang tajam, dia akan tertarik untuk apa? Ikut fitnah. Tapi kalau dia enggak punya senjata, maka dia berusaha menghindar. Mati konyol masuk dalam fitnah. Maka supaya kau benar-benar tidak tertarik untuk nimbrung dalam fitnah, ambil pedangmu kemudian rosakin pedangmu tersebut. Pukul bagian tajamnya, kata Nabi SAW. Hendaknya dia menyelamatkan diri semampunya. Summa qala, kemudian Rasulullah berkata, "Allahumma hal ballaqt?" Qalaha thalathan. Ya Allah, buka. Sungguh aku telah menyampaikan, telah aku sampaikan. Faqala rajulun, ada yang berkata lagi, "Ya Rasulullah," sahabat bertanya dengan berbagai macam kemungkinan. "Ara'aita in ukrihtu hatta yuntalaqa bi ila ahadis saffain aw ihdal fi'atain fadarabani rajulun bi sayfi aw yaji'u sahmun fayaqtuluni." Ya Rasulullah, bagaimana kalau saya dipaksa ikut? Saya dibawa sehingga masuk di antara dua saf yang saling bermusuhan, saling bertempur sesama kaum muslimin. Ingat, ini semua takdir. Allah mengatakan tadi, walau sya'allahu maqtatalu. Kalau Allah berkehendak mereka tidak bertempur. Walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Tapi Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Kalau seandainya ada fitnah, pertempuran dari kaum muslimin, kemudian saya dipaksa untuk gabung kepada satu saf mau perang, atau saya dipaksa untuk gabung kepada salah satu kelompok. Akhirnya ada seorang menikamku dengan pedangnya, atau datang panah kemudian membunuhku. Apa yang terjadi ya? Kalau kamu terpaksa enggak ada masalah. Tapi jangan ikut bunuh. Kata Rasulullah SAW, "Yabu'u bi ithmihi wa ithmika wa yakunu min ashabin nar." Dia yang akan membawa dosamu dan dosanya, dan dia termasuk penghuni neraka jahanam. Yaitu Nabi mengatakan, meskipun kau dipaksa jangan perang. Dipaksa sudah, biarin aja. Ada yang bunuh sudah. Enggak bisa di rumah, enggak bisa. Sudah ngikat diri, dilepas ikatannya, dibawa. Ya sudah. Ini kalau fitnah, kita enggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Kaum muslimin, bunuh darah kaum muslimin. Seperti Sa'ad bin Abi Waqqas ketika musim fitnah, dia menjauh. Dia ngurusin kambingnya, datang anaknya Umar. "Wahai ayahanda, kenapa tidak masuk ikut?" Kalau enggak salah dia bilang, "Tunjukkan, berikan kepadaku pedang yang ada matanya, yang bisa kasih tahu ini kafir saya bunuh, ini muslim saya tidak bunuh. Kalau ada pedang seperti itu saya mau masuk. Oh ini kafir bunuh, ini muslim jangan. Kalau ada pedang seperti itu saya mau ikut." Enggak ada lah. Namun juga fitnah. Maka ini tentang ngerinya fitnah, dan fitnah itu bisa sangat besar dan bisa menggelincirkan orang sampai menumpahkan darah sesama kaum muslimin. Makanya kalau ada fitnah-fitnah ribut-ribut yang ngapain kita ikut-ikutan? Ribut. Bunuh. Siapa? Muslim atau kafir? Muslim juga. Gimana bunuh? Jihad lawan siapa? Lewat orang muslim. Gimana jihad lawan orang muslim? Jihad apaan? Ya emang dia enggak sholat, emang dia enggak punya istri, enggak punya anak. Ente aja yang punya istri, yang punya anak. Terus kita bunuh orang, istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, gimana? Ibunya nangis, kakaknya nangis. Terus jihad kadang-kadang bukan urusan agama, urusan dunia. Yang bilang jihad, ayo begitu dikasih dunia, diem. Yang dia tuntut agama atau dunia, ternyata dunia. Dia tidak bisa makan, kelaparan lah, macam-macam lah. Dunia. Terus mengatasnamakan apa? Jihad.
Tapi wali Abi Daud an Sa'ad radhiyallahu taala anhu dari Imam Abu Daud meriwayatkan dari Sa'ad, beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah, ara'aita in dakhala ala baiti wa basata ilayya yadahu liyaqtulani." Ya Rasulullah, bagaimana menurutmu jika ternyata dia masuk ke rumahku? Saya sudah sembunyi di rumah, tidak ikut fitnah, menjauh. Tahu-tahu dia masuk ke rumahku dan dia membentangkan tangannya untuk membunuhku. Bawa pedang atau nikam atau apa, liyaqtulani, untuk bunuh aku. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kun ka khairi bnai Adam. Jadilah engkau dari dua anak Adam yang terbaik. Qabil atau Habil? Siapa yang terbunuh? Habil atau Qabil? Habil. Yang membunuh siapa? Qabil. Itu Rasulullah mengatakan, jadilah engkau anak Adam yang terbaik, itu yang terbunuh, jangan melawan. Makanya Habil ketika mau dibunuh Qabil, dia berkata, la imbasatta ilayya yadaka litaqtulani. Ma ana bibasiti yadiya liaqtulak. Kalau kau membentangkan tanganmu ingin bunuh aku tidak akan melawan. Saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma ana bisa yadiya ilaika liaqtul inni akhafu Allah rabbal alamin. Ya. Maka kata Nabi, jadilah kau anak Adam yang terbaik, yaitu jangan melawan, kalaupun mati dia akan membawa dosamu. Dalam riwayat yang lain ada hadis Rasulullah SAW mengatakan, kun Abdullah al-maqtul wala takun Abdullah al-qatil. Jadilah engkau anak Adam, hamba Allah yang terbunuh, janganlah engkau menjadi hamba Allah yang membunuh. Urusan darah repot. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, awwala ma yuqda bainan nas fid dima. Yang pertama kali Allah sidang di hari kiamat kala urusan apa? Darah. Maka saya ingatkan kepada diri saya, kepada ikhwan sekalian, jangan sampai ikut serta dalam pertumpahan darah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yazalu al-muslim fi fushatin ma lam yusib daman haraman. Sementara senantiasa seorang muslim dalam kelapangan, itu kelapangan diampuni oleh Allah, kelapangan dalam surga, selama dia tidak ikut kecipratan dosa orang muslim, darah yang haram. Maka tidak harus bunuh, kecipratan ikut-ikutan, maksudnya ikut-ikut memprovokasi, ikut-ikut, jangan. Kalau kau salah satu sebab gara-gara perkataanmu, provokasimu, tulisanmu, memprovokasi orang untuk bunuh orang lain, jangan. Berarti kau sudah tidak lagi dalam apa? Dalam kelapangan. Rasulullah mengatakan, la yazalul muslim fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman. Ya. Seorang muslim senantiasa dalam kelapangan dalam agamanya, itu mudah masuk surga, mudah dia ampuni selama dia tidak menumpahkan darah orang lain. Ya. Maka hati-hati. Ini perkara yang sangat berbahaya ketika seorang sampai menumpahkan darah saudaranya. Taib. Dari sini kita bisa mengambil faedah, kita selesai sedikit masalah hadis tentang fitnah, bahwasanya seorang muslim kalau ada fitnah, hendaknya dia menjauh. Dan kita katakan fitnah ada dua pada pertemuan lalu. Fitnah yang besar-besar, yang sampai pada pertumpahan darah, bunuh-bunuhan, ini menjauh sebisa-bisanya. Demikian juga fitnah yang kecil-kecil, tidak sampai pertumpahan darah, tapi ngabisin umur, kepo, pingin tahu, komentar, analisa, ya ini juga hindari. Ya, makanya Rasulullah SAW mengatakan, al-ibadatu fil harji ka hijratin ilayya. Ibadah di musim fitnah seperti berhijrah kepadaku. Artinya pahalanya sangat besar. Orang yang sibuk beribadah di masa fitnah, pahalanya sangat besar. Kenapa? Karena di masa fitnah orang banyak kepo dengan fitnah. Bukan cuma duduk aja, berdiri. Bukan cuma berdiri, jalan menuju fitnah. Bukan cuma berjalan, loncat menuju fitnah. Kata Nabi SAW, man istashrafathu. Siapa yang pingin kepo, maka diambil oleh fitnah tersebut. Ditanggap oleh fitnah tersebut. Ketika Rasulullah ditanya tentang apa solusi dari fitnah, mal makhraj, apa solusi? Kata Nabi SAW, alaika bi khasati amrik. Sibuklah dengan privasimu. Wada angka amrul amah. Tinggalkan kau urusan orang umum. Tadi, kalau punya kambing, urus kambing. Kalau punya onta, urus apa? Onta, punya kantor, urus kantor. Yang jomblo, cari istri. Sudah. Sibuk cari istri yang bermanfaat bagi kita. Punya anak, ngurus anak. Adapun fitnah, bicara sana, analis sana, komentar sini, komentar sana, komentar sini. Kita Indonesia ini berita enggak ada habis-habisnya.
1001 cerita. Tidak ada habis-habisnya. Jadi kalau kita habisin waktu ngikutin berita, kita akan buang-buang umur kita pada yang tidak bermanfaat. Bukannya kita tidak boleh tahu urusan, boleh tahu, tapi secukupnya. Jangan berlebih-lebihan. Akhirnya umur kita terbuang. Ya, akhirnya kita meninggal. Sudah berapa kali kita khatam, wallahu alam. Ya, baca Quran jarang, baca medsos terlalu sering. Nimbrung dalam gibah dan namimah. Ya. Waktu untuk telepon keluarga tidak sempat, tapi waktu untuk baca medsos bisa berjam-jam. Ya. Sibuk dengan komentar berita yang belum tentu benar atau salahnya. Memang semua berita itu benar, kita nggak tahu. Ya, A bisa jadi B, B bisa jadi Z, bisa dibolak-balik. Oleh karena jangan habiskan umur yang tidak bermanfaat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.